Perkenalkan, nama saya Rizal Julu Mintorogo. Saya dari Relawan TIK Papua. Selamat datang di kelas berbagi. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi tentang dasar-dasar penggunaan Adobe Premiere Pro. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Adobe Premiere Pro adalah salah satu software untuk menyenting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Dengan kata lain, untuk mengedit video. Di sini, saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Untuk teman-teman yang belum punya, bisa langsung mendownload di link deskripsi di bawah ini. Tapi, sebelum mendownload, saya sarankan untuk melihat spesifikasi PC teman-teman. Jika OS teman-teman di bawah 64 bit dengan RAM di bawah 12 GB, maka saya sarankan untuk mengupgrade PC teman-teman atau mendownload Premiere Pro di versi sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke poin materi. Oke, selamat datang di kelas berbagi. Bagi teman-teman yang sudah mendownload atau sudah punya Adobe Premiere, bisa langsung mengikuti. Kita langsung masuk saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro 2019. Untuk teman-teman yang menggunakan Adobe Premiere di versi di bawah ataupun versi yang lain, tidak masalah karena tidak terlalu jauh berbeda. Di sebelah kiri ada New Project dan Open Project. New Project untuk project baru yang ingin kita kerjakan. Open Project untuk project yang sudah pernah kita kerjakan. Karena di sini kita ingin membuat project baru, kita klik New Project. Nah, di sini adalah pengaturan untuk project baru kita. Ada name, location, dan pilihan lainnya. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang baru belajar tidak mengganti apapun di sini. Kita hanya mengganti name dan location. Name untuk nama project kita dan location untuk lokasi di mana project kita disimpan. Saya akan menyimpannya di data D, New Project. Setelah mengisi name dan location, kita klik OK. Oke, ini adalah tampilan awal dari meja editing kita. Di sini ada beberapa panel. Panel yang pertama adalah panel project. Di panel project adalah panel yang kita gunakan untuk mengimport file kita berupa video, audio, maupun gambar. Dan yang kedua adalah panel source. Di panel ini kita mensortir atau memilah video kita yang ingin kita masukkan ke timeline atau ingin kita edit. Dan juga ada efek control. Di sini kita mengatur efek yang kita gunakan dalam video maupun audio kita. Lalu yang ketiga adalah timeline dan sequence. Di panel ini kita mengedit video kita. Lalu yang keempat ada panel program atau monitor panel. Di panel ini kita melihat video kita diedit. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita harus mengimport video kita atau file kita. Untuk mengimport ada beberapa pilihan. Yang pertama, klik kanan pada mouse lalu import, atau file lalu import, atau Ctrl I. Maka dia akan masuk ke PC kita. Kita tinggal mencari di mana file kita berada. Saya sarankan untuk teman-teman yang mau mengedit untuk menyiapkan file kita dalam satu project dan tidak membuatnya berceceran agar mudah untuk diedit. Nah, ini adalah file saya. Ketika teman-teman melihat seperti ini, ada file video dan audio. Di sini karena saya tidak menggunakan gambar, maka tidak ada gambar. Oke, kita langsung saja. Kita bisa pilih satu-satu atau langsung mendrag semuanya. Oke, setelah itu kita klik open. Nah, otomatis video kita akan masuk ke panel project. Nah, setelah itu sebenarnya kita bisa membiarkannya begini. Tapi saya sarankan untuk teman-teman membuat new bin. Ada di bawah sini. New bin ini berfungsi untuk merapikan atau menyimpan file kita dengan baik, agar gampang untuk dipilah dan diedit jika kita mengedit dalam jumlah yang banyak. New bin, video. Oke, kita pilih video kita yang mau kita edit.
drag ke new bin video, lalu new bin audio. Terserah teman-teman mau memberi nama apa. Lalu drag audio teman-teman, audio. Nah, jika seperti ini, teman-teman akan lebih mudah untuk memilih dan melihat audio, video maupun gambar teman-teman yang teman-teman sudah siapkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa footage atau video-video yang saya siapkan untuk tutorial kali ini. Kita akan mengedit dengan yang pertama. Klik 2 kali pada video, maka otomatis dia akan masuk ke panel search. Atau teman-teman bisa langsung mendragnya. Klik di video lalu drag ke timeline. Otomatis dia akan masuk ke timeline. Oke. Nah, di panel source ini kita bisa memilah bagian video mana yang ingin kita masukkan ke timeline atau bagian video mana yang ingin kita edit. Di sini kita menggunakan mark in dan mark out. Mark in untuk memotong video bagian depan dan mark out untuk memotong video bagian belakang. Sebagai contoh, kita pilih bagian depan dari video kita seperti ini, lalu kita klik mark in. Otomatis video bagian depan kita akan terpotong. Lalu kita pilih lagi video bagian belakang kita, lalu mark out. Otomatis akan terpotong seperti ini. Setelah itu kita bisa memasukkannya ke timeline. Jika teman-teman ingin memasukkan video dan audio sekaligus, teman-teman bisa langsung mengklik di video lalu drag ke timeline. Tapi jika teman-teman ingin memasukkan video saja, teman-teman bisa klik di drag video only lalu drag ke timeline. Begitu juga dengan audio. Teman-teman bisa drag di audio only dan drag ke timeline. Karena di sini saya hanya menggunakan video, maka saya akan drag video only. Nah, di dalam panel timeline dibagi menjadi beberapa baris track. Khusus untuk video, teks, dan gambar, teman-teman bisa menaruh di V1, V2, dan V3. Sedangkan untuk track bagian audio, teman-teman bisa menaruhnya di A1, A2, dan A3. Oke. Nah, beginilah tampilan jika teman-teman sudah memasukkan video teman-teman ke timeline. Di sebelah kiri ini adalah tools. Di dalam menu tools ini ada berbagai macam tools, tapi yang paling sering digunakan adalah selection tools, razor tool, pen tool. Razor tools digunakan untuk menyeret dan memindahkan video teman-teman. Sedangkan razor tool digunakan untuk memotong video teman-teman. Sedangkan pen tool digunakan untuk mengatur naik tingginya audio atau menandai video teman-teman. Itu nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Dalam tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memotong, menyambung, dan memberikan efek-efek dasar pada video kita. Cukup mudah teman-teman untuk membuat editing dasar seperti ini. Teman-teman tinggal mengklik di video teman-teman lalu drag ke timeline. Nah, jika sudah, teman-teman bisa melihat tampilannya seperti ini. Jika teman-teman ingin melihat lebih jelas, teman-teman bisa menggunakan zoom in dan zoom out. Jika teman-teman tarik ke kanan, maka dia akan zoom out. Ketika teman-teman tarik ke kiri, maka dia akan zoom in. Baik, untuk menyambung video kita, seperti tadi teman-teman, teman-teman bisa menyeret dan menjambung video teman-teman. Lalu, untuk memotong, teman-teman bisa klik di razor tool, lalu pilih tempat di mana teman-teman ingin memotong video teman-teman, lalu klik kiri. Otomatis video teman-teman akan terpotong. Nah, jika teman-teman merasa ada yang salah dalam pengeditan, teman-teman bisa klik Ctrl Z. Maka otomatis dia akan kembali seperti semula. Jika teman-teman ingin
memakai video saja dan menghilangkan audio, teman-teman bisa klik di sini. Jika sudah berwarna putih, teman-teman bisa langsung memblok audio bagian bawah, lalu klik delete. Otomatis dia akan terhapus. Jika teman-teman ingin menyatukan video ini dan video bagian ini, teman-teman bisa menyeretnya seperti ini, atau klik di tengah lalu klik delete. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan memasukkan audio kita. Kita langsung saja ke panel project, lalu klik di bagian kanan ini, lalu pilih project. Nah, lalu kita masuk ke folder audio. Bisa kita klik 2 kali atau langsung mendragnya ke timeline. Oke, coba kita putar. Saya biasanya menaruh video pas di batas ketukan audio seperti itu. Kita bisa langsung menyeret video bagian depan, maka otomatis akan memotong video bagian belakang. Kita juga bisa menggunakan cara cut, menggunakan razor tool, lalu selection tool, lalu delete, Oke, seperti itu. Coba kita putar. Oke. Oke, seperti itu teman-teman, untuk meng-cut dan menyambung video kita. Untuk audio sendiri, cara memotong dan menyambung sama saja. Saya ingin memotong audionya di sini. Oke. Lalu selection tool dan delete. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana untuk menaruh transisi dasar. Nah, di sini saya akan menggunakan video efek dasar. Kita bisa memilihnya di sini, atau kita bisa mencarinya di sini. Di sini saya akan menggunakan ProCam. Kita ketik saja ProCam. Nah, ketika teman-teman melihat seperti ini, teman-teman langsung klik pada ProCam, lalu drag ke video di mana teman-teman ingin menaruhnya. Saya akan memberi contoh menaruhnya di video pertama. Oke. Lalu kita masuk ke panel sort, effect control. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada ProCam. Teman-teman bisa mengatur dari brightness, contrast, hue, dan saturation. Di sini juga kita bisa membuat video kita menjadi hitam putih. Seperti ini. Brightness kita turunkan sedikit, contrast kita turunkan, hue tidak usah, saturation kita hilangkan. Nah, seperti ini teman-teman. Sebenarnya untuk membuat warna pada video kita ada banyak pilihan, tapi yang paling sering digunakan adalah Lumetri. Kita bisa saja langsung menaruhnya di video kita, tapi agar lebih mudah kita bisa buat adjustment layer. Kita klik di kanan project, lalu new item. Nah, di sini ada beberapa pilihan.
kita cari adjustment layer, kita klik, lalu oke. Dia akan masuk ke panel project. Kita klik lalu drag ke timeline, lalu tarik. Oke. Untuk efek atau warna yang sudah teman-teman taruh di video teman-teman, jika teman-teman ingin menghilangkannya, teman-teman bisa masuk di efek control, lalu klik pada procam atau efek yang teman-teman taruh, lalu klik kanan pada mouse, lalu clear. Otomatis video teman-teman akan kembali ke awal. Oke. Nah, untuk mewarnai video ini, sebagai contoh, kita klik kanan pada project, lalu effect dan lumetri color. Lalu klik dan drag ke adjustment layer. Nah, jika seperti ini teman-teman akan lebih mudah untuk mewarnai seluruh video. Teman-teman bisa menaruh di mana saja adjustment layer ini, mau video yang di sini maupun hingga selesai. Untuk pengaturannya, teman-teman bisa klik di adjustment layer, lalu masuk ke effect control, turun ke bawah. Di sini ada tertulis lumetri color. Teman-teman klik di lumetri color. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari basic correction, creative curves dan sebagainya. Sebagai contoh, nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Jika teman-teman ingin membuat warna, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Saya akan beri contoh. Dari shadow, highlights, contrast, dan lain-lain. Untuk video pewarnaan ini akan saya buat tutorial sendiri. Oke, kita langsung kembali. Jika teman-teman ingin menghilangkannya, teman-teman tinggal klik pada adjustment layer, lalu delete. Oke, selanjutnya kita masuk ke transisi. Untuk transisi dasar sendiri, seperti tadi teman-teman, kita klik pada menu titik kanan ini, lalu efek, lalu hapus. Kita cari video transisi. Untuk transisi dasar, kita bisa menggunakan yang ada di Adobe Premiere. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan transisi di luar Adobe Premiere, teman-teman bisa mendownloadnya di YouTube maupun website-website yang lain. Oke, kita mau langsung saja. Kita masuk ke video transisi. Nah, di sini sebagai contoh saya menggunakan dissolve. Oke, kita menggunakan cross dissolve. Teman-teman bisa langsung mengklik di transisinya, lalu drag ke timeline. Taruh di antara dua video yang ingin teman-teman taruh transisi. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba dengan transisi yang lain. Oke, jika tampilannya seperti ini, hapus dulu transisinya. Kita klik shift, lalu klik kanan 2 kali. Maka dia akan mengambil 10 frame. Lalu potong. Untuk berikutnya juga seperti itu. Taruh di tengah, lalu shift 2 kali. Kiri. Lalu potong. Setelah itu teman-teman blok 2 video tadi, lalu mesh. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung memasukkan transisinya. Oke.
Oke, kita lanjut. Setelah ini kita akan membuat teks. Untuk tutorial dasar dalam versi Adobe sebelumnya, jika kita ingin mencari teks, kita bisa mencarinya di sini. Akan ada pilihan titles di sini. Tapi karena ini versi 2019, maka teks ada di sini. Di file, new, turun ke bawah, ada legacy title, lalu klik. Teman-teman bisa memberinya nama apa saja. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat teks, teman-teman bisa klik di tanda T ini. Lalu teman-teman klik di video. Lalu tulis apa saja yang teman-teman tulis. Sebagai contoh, saya akan menulis belajar. Oke. Untuk memindahkan teks teman-teman bisa menggunakan selection tools. Oke. Seperti ini. Lalu, untuk membuat warna maupun jenis font kita ada di sini, di sebelah kanan. Legacy Title Properties. Untuk warna, saya memilih warna putih. Lalu jenis tulisan ada di sini. Kita klik, lalu kita bisa memilih jenis font apa saja yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya memilih yang ini. Kita cari dulu. Oke, seperti ini. Belajar. Untuk warna sendiri, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Solid untuk warna putih seluruhnya. Linear gradient, teman-teman bisa mengatur warna dari warna putih hingga warna-warna lainnya. Saya akan memberi contoh seperti ini, teman-teman. Kita bisa mengambil warna dari mana saja. Oke, begitu teman-teman. Kita kembali. Di sini saya akan hanya menggunakan solid. Jika teman-teman ada yang penasaran, bisa langsung mempelajari di YouTube. Oke. Setelah itu kita bisa klik X di atas ini, lalu keluar. Nah, tulisan teman-teman atau titel teman-teman ada di panel project. Teman-teman tinggal mengkliknya dan mendragnya di timeline. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Jika teman-teman ingin mengaturnya agar dia masuk lebih halus dan keluar lebih halus, teman-teman bisa mengaturnya di efek control. Pertama, teman-teman klik di title atau teks teman-teman, lalu masuk di efek control. Nah, di sini kita bisa mengatur posisi, scale, opacity. Di posisi ini kita bisa mengubah dari kiri ke kanan. Lalu di sebelah kanan ini atas dan bawah. Nah, di sini saya akan membuat dia masuk perlahan dari menghilang dan timbul. Pertama, klik di icon berbentuk jam ini, lalu teman-teman atur dia hilang. Tarik ke kiri, otomatis dia akan menghilang. Lalu teman-teman cari di mana atau tentukan di mana teman-teman ingin teks itu muncul. Lalu teman-teman kembali, lalu tarik ke kanan, otomatis dia akan timbul kembali. Jika sudah seperti ini teman-teman,
Oke, seperti itu teman-teman bagaimana caranya kita membuat transisi pada teks kita. Ada banyak cara untuk membuat transisi pada teks kita. Kita bisa menggunakan preset dan lainnya, tapi ini adalah cara-cara dasar yang saya berikan. Oke, selanjutnya kita akan mengekspor video kita atau merender video kita. Ada beberapa pilihan untuk merender atau mengekspor. Ada beberapa pilihan untuk merender atau mengekspor video kita. Pertama, kita bisa klik File, lalu Export, atau Ctrl M. Nah, tampilan untuk export seperti ini. Untuk pilihan di format dan preset, kita bisa pilih. Di sini, saya akan menggunakan H.264. Nah, untuk preset akan otomatis seperti ini, kita tidak perlu menggantinya. Lalu selanjutnya, output name. Output name ini adalah nama untuk video yang akan kita render dan juga tempat di mana kita menaruh video kita. Kita klik, lalu ganti. Video pembelajaran. Lalu kita pilih di folder mana ingin kita simpan atau kita render. Lalu klik open, lalu save. Oke, selanjutnya untuk tampilan-tampilan ini, jika teman-teman baru belajar, saya sarankan untuk tidak menggantinya. Kita lalu klik di bagian bawah, kita pilih use maximum render quality. Setelah itu kita bisa langsung mengekspor. Tapi jika teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa melihat di bagian sebelah kiri dari export setting ini. Teman-teman lihat, lalu teman-teman klik di source, lalu output. Jika tidak ada perubahan, maka video teman-teman baik-baik saja. Tapi jika teman-teman klik di source lalu ada perubahan, maka ada masalah di video teman-teman. Oke. Di sini kita pilih fit. Setelah itu kita ekspor. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ciao!